Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu semua sudah diberkati sama Tuhan bersama saya. Rabu pagi ini 18 Maret 2026. 2 minggu lagi sudah tanggal 1 April Bapak Ibu ya. Waktu begitu cepat, berarti kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bosan, mohon maaf ya, selalu saya katakan, karena saya pribadi menyambut kedatangan Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun secara universal. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau peperangan sudah terjadi, ini berarti kegenapan firman Allah, memang terjadi perang. Tidak pernah damai di dunia ini. Karena memang firman Tuhan katakan dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lama. Itu mari, jangan pernah kita menyakiti hati Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 106 ayat 13 sampai 29. Di situ dikatakan mereka menyakiti hatinya, bangsa Israel, atau termasuk banyak anak Tuhan. Saat ini banyak menyakiti hati Tuhan. Oh, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu sadar bersama saya, kita bisa hidup sampai detik ini, itu karena kemurahan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Karena cintanya Yesus yang amat besar, kita bisa diizinkan hidup sampai detik ini. Biarpun kita banyak salah, banyak dosa yang kita kerjakan, tapi asal kita mau kembali bertobat, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti tadi malam saya sampaikan, kita minta kasih karunia Tuhan, dan kita minta pimpinan Roh Kudus, dan kita melangkahkan iman, dan kita menjadi hamba Tuhan rendah hati, dan kita mau taat ikuti kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Bahwa lidah Tuhan memuji Engkau Tuhan Yesus, kemurahan-Mu lebih dari segala-galanya. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Tapi kita mari mengasihi Tuhan, menghargai atas kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Katakan selalu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-10, demikianlah firman Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Mari kita selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Pagi ini Bapa, kami hamba-Mu membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Aku cinta haus akan firman-Mu. Bentuklah hidupku oleh firman-Mu. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Aku melangkah dari iman. Aku mau jadi hamba-Mu, rendah hati dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni ya Bapa segala dosa, segala salahku. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku, biar hari ini aku melangkah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Rabu pagi ini sudah tanggal 18 Maret 2026. Bapak Bu ingat ya, mohon maaf saya selalu ingatkan, 2 minggu lagi 1 April. Berarti terus waktu berjalan. Mari Bapak Ibu bersama saya sebagai anak Tuhan Yesus menyongsong kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan diri, berdandan sebagai mempelai perempuan, sebagai gereja Tuhan, untuk masuk di dalam gereja yang disempurnakan. Amin. Tuhan Yesus berkata, 1 Petrus 2:10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat yang sungguh. Bapak Ibu bersama saya dulu tidak kenal Tuhan Yesus, tapi saat ini kita menjadi umat Tuhan Yesus. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah berbelas kasih. Oh, kemurahan Tuhan besar. Jujur Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak dipelihara sama Tuhan oleh bersama saya, kita sudah mati binasa. Sungguh, setiap saya pergi naik setir mobil, pergi ke makan atau pelayanan, selalu saya berdoa dulu kan sebelum berangkat. Tapi setelah saya pulang ke rumah, selalu berdoa, Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak bisa selamat. Lihat kan, banyak peristiwa kecelakaan di mobil. Selalu saya dalam keadaan selamat. Selalu saya berdoa sebelum berangkat, setelah berangkat pelayanan. Termasuk mau menyampaikan firman Tuhan, diawali dengan doa. Diakhiri juga dengan doa. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus. Kita jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Mengawali dengan doa. Mengawali dengan Tuhan Yesus. Sepanjang perjalanan, sepanjang hidup kita berjalan bersama Yesus. Akhir juga bersama dengan Yesus. Pokoknya dari awal sampai akhir, Yesus, tetap ya Tuhan Yesus. Sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa diselamatkan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita sudah binasa. Tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Itu bukti nyata. Tidak ada kasih Tuhan, perang terus-terusan. Karena dia masing-masing egois. Ya, tidak mau tanya kepada Tuhan. Ya, akhirnya banyak korban untuk itu. Kalau Tuhan berkenan, selalu saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan berkenan, kalau kiranya Tuhan berkenan, supaya bertobat itu. Israel bertobat, Amerika bertobat, Iran bertobat, semuanya bertobat. Setiap kita harus bertobat. Ya, kita harus evaluasi diri kita. Ya, kita banyak salah, banyak dosa. Lebih bagus firman Tuhan tadi malam saya katakan, Maria, aku hamba Tuhan, belajar rendah hati dan belajar taat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Selalu pokoknya dari awal akhir firman Allah kita pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, awali dengan doa dan firman Allah. Sebagai makanan rohani buat kita. Rajin baca Alkitab. Dan kita rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Mazmur 106 ayat 13 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dan tidak menantikan nasihat. Bangsa Israel. Kemarin saya bacakan. Kita berterima kasih semua anugerah Tuhan. Sampai diizinkan Tuhan bangsa keluar Mesir.
di hardiknya Laut Teberau, melewati Laut Teberau. Banyak mujizat-mujizat pertolongan Tuhan yang nyata buat bangsa Israel. Demikian sama dengan kita. Kita banyak diberkati, disertai Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan. Baik saya pribadi ditolong Tuhan sampai detik bisa sehat. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam YouTube. Ini karena berkat Tuhan. Ini karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa. Maka kita tidak boleh melupakan perbuatan kebaikan Tuhan. Tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Yesus Kristus Tuhanku amat baik. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Jangan kita punya nafsu jahat. Jangan kita mencobai Tuhan, ya. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Kena penyakit banyak mati. Karena mereka tegar tengkuk, keras kepala. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Kemarin saya pernah baca di Mazmur 100. Dikatakan bahwa tidak boleh kita, apa saudara? Kita baca di Mazmur 105. Ya, ayat 15. Jangan mengusik orang-orang diurapi sama Tuhan. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi Tuhan. Termasuk ini bangsa Israel itu. Cemburu kepada Musa ayat 16. Diperkemenkan kepada Harun orang kudusnya Tuhan. Ya, mereka jahat. Mereka tidak taat. Sama dengan Bapak Ibu, jangan sampai tidak taat kepada Tuhan. Jangan sampai tidak taat kepada Pak Gembala. Ya, kepada hamba Tuhan yang sudah dipakai sama Tuhan. Mari kita ingin menjadikan anak Tuhan yang manis. Yang mau memiliki sifat taat, rendah hati. Kita memiliki sifat kasih. Ya, kita memiliki sifat setia. 5 karakter yang sudah saya sampaikan. Dan hiduplah di dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Mereka cemburu kepada Musa. Ayat 17, bumi terbuka dan menelan datan. Menutupi kumpulan. Oh, banyak peristiwa itu. Bumi terbelah, mereka masuk mati. Karena mereka jahat. Tidak taat kepada firman Tuhan. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghauskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung Tuhan. Iya, saudara. Kalau kita baca di dalam Keluaran 32, mereka komplain, dia menyuruh Harun, ya, dan Harun salah juga itu. Kumpulkan emas-emas semua, membentuk lembu tuangan emas. Coba saya mau baca, ya. Keluaran 32, 4 dan 5 nih. Keluaran 32 itu tertulis, saudara. Ayat 4 dan 5. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya alat lembu tuangan. Kemudian mereka berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, dirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Bersulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Coba ini, ya, Harun juga salah itu. Takut sama Tuhan, ya, takut sama Tuhan. Ya, ayat 20, mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham. Tanah Ham ini tanah Mesir, saya. Ham itu Mesir. Perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau. Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetahui di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Musa itu cinta Tuhan dan cinta bangsa Israel. Setiap Tuhan murka pada bangsa Israel, Musa selalu minta ampun. Jadi sebagai penengah supaya Tuhan tidak murka pada bangsa Israel. Demikian kita, mari Bapak Ibu, kita takut sama Tuhan. Jangan sampai kita jangkiti hati Tuhan. Jangan sampai menjadi orang Kristen bandel. Ya, jangan. Ya, ayat 24. Mereka menolak negeri yang indah itu. Tidak percaya kepada firman-Nya. Menolak negeri, menolak tanah perjanjian. Demikian juga banyak orang Kristen saat ini menolak sorga. Ya, bukti nyata mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Berarti menolak sorga itu. Ya, tidak menghargai Yesus. Bahkan mereka banyak yang murtad, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Terkutuk, saudara. Baca 1 Korintus 16:22. Orang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Takut sama Tuhan, ya. Makin penting Bapak Ibu baca firman Tuhan. Jangan sampai seperti mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Jangan menjadi orang yang suka menggerutu. Orang suka komplain, tidak pernah bersyukur kepada. Jangan. Tapi belajar kita menjadi anak Tuhan. Selalu berterima kasih kepada, bersyukur kepada Tuhan. Selalu taat kepada firman Tuhan. Lalu yang mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun. Dan untuk mencerai-beraikan
anak cucu mereka di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Coba kalau Tuhan marah, ya sudah, sebanyak hukuman. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban 9 bagi orang mati. Ayat 29 yang terakhir. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Timbullah tulah di antara mereka. Coba nih, takut sama Tuhan, saudara. Jangan kita belajar menyakiti hati Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan 1 Korintus 16:22. Orang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Orang tidak cinta Tuhan berarti dia bandel, tidak taat seperti bangsa Israel mereka. Ya, mereka menyakiti hati Tuhan. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Efesus 4 ayat 30, saudara ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Atas kemurahan anugerah Tuhan kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi mari kita menjadi orang Kristen anak Tuhan. Jangan suka menyakiti hati Tuhan. Kata firman Tuhan Efesus 4 ayat 30. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Bahwa kita tuh sudah diselamatkan, mari. Bahkan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Mari kita menjelang kedatangan Tuhan. Kita mau berbuat kehendak Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sekali cinta Tuhan Yesus, kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau taat. Jangan penyakiti hati Tuhan. Tolong garis bawahi Bapak Ibu ayat 29 tadi. Supaya kita jangan menyakiti hati Tuhan. Mereka menyakiti hatinya, jangan. Tapi mari kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau berbuat menyenangkan hati Tuhan. Ikuti firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, mari kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Seperti tadi malam saya sampaikan, ada 5 poin tadi malam. Kita minta kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, kita minta pimpinan Roh Kudus. Ketika kita meningkatkan iman kita, melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus, kita menjadi hamba Tuhan, rendah hati dan taat, melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu mungkin ada libur atau beraktivitas apapun, mari kita pagi ini berjaga dan berdoa. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan pernah mendukakan hati Roh Kudus. Tapi mari kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan melangkah dan iman. Yang ketiga, keempat, jadilah hamba Tuhan itu rendah hati. Dan kelima, kita mau taat. Komit kita dengan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.